Yeah, 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 yeah. Mag-umaga na naman at ikaw ang katabi. Bakit ba nandito lagi ka pa umuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya semuanya? Apakah baik-baik saja? Di era saat ini lebih baik kita menjaga kesehatan ya, menjaga jarak, tetap minum vitamin dan segala macam. Oke, langsung saja. Kali ini kelompok kami akan masuk ke materi baru. Sebelumnya kita melakukan riset, gitu kan, riset ke Pak Dedi. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi baru. Karena kita terakhir kali kita masuk di sistem pemasaran ya. Di materi baru ini kita akan belajar gimana sih manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis gitu. Ingat, sumber daya manusia dalam agribisnis gitu. Sebelum mulai presentasi kali ini, saya mau memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Agustina Wulandari, yang kedua Ayu Dewi Anissa, yang ketiga David Lumban Tobing, yang keempat adalah saya sendiri yaitu Obed Haryanja, yang kelima adalah Reksa Nanda Sufi. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok saya. Pembahasan A. Kedudukan manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. B. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan SDM yang merupakan aset penting perusahaan melalui penerapan tahapan perencanaan SDM yang tepat. Akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. A. Lingkungan eksternal. Yang pertama ada perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. Yang kedua, kondisi sosial, politik, hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, sedangkan perubahan-perubahan teknologi sekarang ini tidak hanya sulit diramal tetapi juga sulit dinilai. Para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. B. Keputusan-keputusan organisasional. 1. Rencana strategik perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh. 2. Para perencana menerjemahkan rencana-rencana strategik menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Ketiga, proses penjualan dan produksi. Yang keempat, perluasan usaha berarti kebutuhan sumber daya manusia baru. Yang kelima, reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal. C. Faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan, seperti pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. 2. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. 4. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang kelima, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, perkembangan sumber daya manusia.
Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selain itu juga tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini agar bisa melahirkan perubahan sikap karyawan yang positif. Pada dasarnya, sebuah perusahaan yang sukses tentu memiliki pengembangan SDM yang baik, karena dalam menerapkan hal itu tentu diberikan sebuah pengetahuan mengenai bisnis. Selain itu, seorang karyawan juga bisa menghasilkan kinerja yang baik. Pengembangan SDM ini dijalankan tugasnya pada tahap penerimaan karyawan baru. Selanjutnya ada strategi pengembangan SDM. Yang pertama itu memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat diartikan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan, di mana penghargaan ini memiliki banyak jenis seperti memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, maupun penghargaan lainnya. Tujuannya agar karyawan lain bisa termotivasi. Selanjutnya yang kedua, mengadakan program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan, di antaranya seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross functional training, dan serta tim training. Selanjutnya itu yang ketiga, memberikan kesepakatan untuk menuangkan ide yang disalurkan seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya, karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan jika sesuai. Selanjutnya itu fungsi pengembangan SDM. Ada 4 fungsi pengembangan SDM. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, di mana seorang karyawan mungkin mampu menciptakan hal-hal atau suasana baru untuk kemajuan suatu perusahaan. Yang kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Karyawan yang memang memiliki keahlian atau keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi sebuah kerusakan produk. Namun, keterampilan tersebut terlebih dahulu harus dikembangkan melalui pelatihan yang dilakukan oleh divisi pengembangan SDM. Yang ketiga itu, pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Fungsi dari pengembangan SDM tersebut untuk melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. Maka dari itu, pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan secara efisien berdasarkan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan memang harus dilatih dan tidak banyak dikuasai oleh banyak orang, bahkan pemimpin itu sendiri. Namun, sikap kepemimpinan ini tidak selamanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin saja, akan tetapi harus juga dimiliki oleh semua karyawan. Kemudian ada penilaian kerja. Penilaian kerja mengacu pada peraturan yang formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengatur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, serta termasuk ketidakhadiran. Dari pernyataan tersebut telah menggambarkan bahwa penilaian kerja merupakan sistem sehingga dari penilaian-penilaian tersebut dapat dijadikan ukuran dalam mendiagnosa masalah karena telah memiliki indikator masing-masing. Dan yang itu ada manajemen konflik, di mana untuk mengelola konflik secara tepat membutuhkan pengenalan terhadap keuntungan dan kerugian. Konflik dihilangkan, organisasi akan kehilangan manfaatnya. Sebaliknya, bila dibiarkan berkembang biak, konflik akan tidak terkendali dan merugikan organisasi. Konflik dapat mengakibatkan keuntungan maupun kerugian. Karenanya, manajer perlu mengetahui keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang dapat dirumuskan seperti
konflik sebagai pengembangan daya dan semangat kerja. Yang kedua, pemacu kreativitas. Yang ketiga, memfokus pada tugas. Yang keempat, sebagai umpan balik. Yang kelima, sebagai kartu pengaman. Yang keenam, sebagai alat pembelajaran. Dan yang terakhir, mendorong ke arah perubahan. Selanjutnya, F. Kompensasi pekerja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi Departemen Personalia guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi, serta kepuasan kerja karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberi kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan. Martoya berpendapat bahwa tujuan kompensasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan economic security bagi karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Dan yang keempat, menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya. Maksudnya yaitu adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output atau besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. G. Manajemen gaji dan upah. Istilah gaji dan upah sering digunakan dalam pemberian sejumlah uang kepada seseorang dalam dunia kerja. Meskipun kedua istilah ini terlihat memiliki arti yang sama, namun terdapat perbedaan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Gaji adalah kompensasi dari perusahaan kepada pekerja dalam kurun waktu yang sama, sedangkan upah menurut KBBI merupakan uang dan berbagai hal yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau kompensasi tenaga karena sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. H. Peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas pekerja. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kepuasan kerja adalah faktor terpenting yang harus terbentuk di lingkungan kerja. Sebab kepuasan kerja akan berdampak pada produktivitas kerja seseorang. Pakar lainnya berpendapat bahwa kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dapat menyebabkan performa kerja yang lebih baik atau performa dapat menentukan kepuasan kerja. Individu yang menyukai pekerjaannya akan bekerja dengan lebih baik. Oleh karena itu, ia menampilkan pekerjaannya dengan baik pula. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu analisis manajemen sumber daya manusia kelompok tani, yaitu Tani Maju di Dusun Bener. Kelompok tani, yaitu Tani Maju, merupakan komoditas tani dalam satu tujuan dengan saling menguntungkan dalam mengembangkan sumber daya manusia pengelolaan pertanian secara produktif. Namun adanya disiplin kerja yang dilakukan oleh anggota kelompok tani tidak menjalankan secara sungguh-sungguh dan tidak mematuhi kesepakatan bersama. Dengan hal ini, penelitian melakukan pengkajian manajemen sumber daya manusia dalam kinerja kelompok tani. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja kelompok tani, yaitu Tani Maju di Dusun Bener. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani, yaitu Tani Maju di Dusun Bener? Bagaimana analisis dampak pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja kelompok tani, yaitu Tani Maju di Dusun Bener? Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan atau field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian observasi dan wawancara serta dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan di kelompok tani, yaitu Tani Maju. Terdapat metode pendidikan dengan melalui metode kuliah, diskusi, dan studi kasus. Untuk metode penelitian dengan metode on the job training dan vestible. Faktor yang mempengaruhi kemampuan, pengetahuan, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi,
loyalitas, dan untuk faktor kepribadian belum bisa mempengaruhi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Sedangkan dampak pengembangan sumber daya manusia memberikan pemahaman lebih terhadap pekerjaan yang dilakukan dan mempermudah dalam bekerja, yang dirasakan pengurus kelompok dengan melihat anggota. Oke, setelah kita mendengarkan beberapa materi serta studi kasus yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok saya, langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulannya ialah manajemen sumber daya manusia agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Agribisnis sebagai sebuah sistem memiliki 4 subsistem utama, yaitu subsistem penyediaan sarana dan prasarana usaha tani, subsistem usaha tani budidaya, subsistem pengelolaan dan penyimpanan, dan subsistem pemasaran. Keempat subsistem tersebut sekaligus menjadi ruang lingkup atau batasan dalam manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen lain, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengendalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya, maka kami minta maaf. Dan untuk terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih.